Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Muhammad Lukman Hakim di Muluha Channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas cara untuk mengatasi susah tidur, lanjutan materi dari video sebelumnya. Nah, ngomongin sulit tidur atau susah tidur, aku juga pernah ngerasain gimana susahnya tidur. Jadi aku juga pernah ngalamin susah tidur. Nah, di video sebelum-sebelumnya aku juga udah pernah cerita. Nah, ada kok cara untuk mengatasinya. Yang namanya masalah pasti ada penyebabnya. Nah, kesulitan tidur seringkali juga bisa disebabkan oleh masalah emosional. Bisa juga masalah ruang atau tempat tidur. Nah, mungkin itu salah satu masalahnya, atau mungkin masalah lainnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, berikut ada beberapa tips untuk mengatasinya. Nah, yang pertama, hindari tidur siang. Nah, apabila seseorang termasuk sulit tidur, tidak dianjurkan untuk tidur pada siang hari, karena tidur pada siang hari itu bisa mengurangi kebutuhan tidur pada malam hari. Nah, itu menyebabkan menjadi sulit tidur atau sering terjaga ketika malam hari. Nah, jadi teman-teman kalau malamnya susah tidur, jadi bisa dihindarilah tidur siang. Nah, yang kedua, bijak memanfaatkan kasur atau tempat tidur kalian. Nah, desain atau atur senyaman mungkin tempat tidur kalian. Nah, semisal kalau tempat tidur kalian kurang rapi, terus baunya kurang sedap, terus suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, nah pastinya kalian kurang nyaman ketika tidur. Nah, jadi buat senyaman mungkin tempat tidur kalian atau ruangan tidur kalian. Nah, yang selanjutnya, hindari penggunaan elektronik. Nah, jangan menggunakan peralatan elektronik serta ponsel menjelang tidur. Nah, ini banyak sekali kasusnya ya. Jadi ketika kalian mau tidur, kalian nonton TV, ke bawah filmnya seru tuh. Nah, jadi kalian asyik kelupaan udah jam berapa, yang udah jam 12, atau mungkin kalian nonton serial anime atau serial favorit kalian. Nah, mungkin juga kalian buka Facebook atau IG, scroll-scroll gitu ya. Awalnya mau tidur jam 9, nah gara-gara asyik gitu ya, lupa sampai jam 12. Jadi nggak sadar gitu. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama tahu lah. Jadi hindari penggunaan alat elektronik ketika kalian mau tidur. Nah, yang keempat, olahraga pada sore hari. Nah, latihan olahraga dapat mengatasi sulit tidur. Lakukan olahraga pada sore hari. Nah, latihan olahraga mendekati tidur atau malam justru akan mengganggu waktu tidur pada malam hari. Jadi kalau kalian mungkin pengen olahraga ketika malam hari, ya beri jeda lah sekitar 1-2 jam. Nah, selanjutnya hindari makanan dan minuman tertentu. Nah, makan makanan kecil yang manis sebaiknya dihindari sebelum kalian tidur. Demikian juga minuman yang mengandung alkohol serta kopi itu harus hindari ya, atau yang mengandung kafein. Nah, terutama sore hari atau menjelang tidur itu patut untuk dihindari. Nah, yang selanjutnya, tentukan waktu tidur yang teratur. Jadi mula-mula tentukan waktu tidur dan bangun secara teratur. Jadi usahakan kalian membuat jadwal tidur dan bangun tidur ya. Bisa pakai alarm. Nah, tidur pada saat yang berubah-ubah akan membuat tubuh dalam keadaan siaga. Nah, akibatnya tubuh selalu dalam keadaan tegang dan mengakibatkan susah tidur. Nah, jadi mungkin kalian tidurnya beda-beda ya. Hari ini jam segini, terus besoknya beda lagi. Nah, jadi mungkin adaptasinya itu susah. Nah, jika sudah ditentukan waktu tidur dan bangunnya, maka patut untuk dipatuhi atau dipenuhi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, sehingga menjadi habit atau kebiasaan yang baik, karena jika terbiasa untuk kualitas tidurnya juga bagus. Nah, jadi ini berkaitan dengan video sebelumnya yang ada fase REM dan NREM. Nah, karena kualitas tidur kalian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan hormon ya. Nah, yang selanjutnya kalian juga bisa untuk membaca atau belajar ya.
membaca buku atau belajar. Nah, bagi beberapa orang ada yang nggak suka yang namanya belajar dan belajar itu membosankan. Nah, ada yang bilang kayak gitu ya. Nah, kadang ada yang disuruh orang tuanya belajar, baru sebentar gitu udah ngantuk gitu ya, tiba-tiba tidur. Nah, itu mungkin bisa juga dipakai untuk kalian yang susah tidur ya, atau mungkin yang sudah biasa kayak gitu bisa dipakailah untuk kalian yang susah tidur. Nah, yang selanjutnya kalian juga bisa mengatur nafas sebelum kalian tidur, karena kalian ketika mengatur nafas kalian bisa rileks. Nah, biasanya untuk kalian yang memiliki masalah emosional, nah ini bagus untuk diterapkan. Baik, yang terakhir kalian kalau udah benar-benar mentok ya, susah tidur, nah yang sudah mempersiapkan tidur di awal, bahkan udah merem 1 jam lebih tak kunjung tidur ya, sampai udah mau pagi tapi belum tidur. Nah, aku juga pernah ngalamin juga, karena menurutku ini yang paling menjengkelkan sekali ya. Jadi aku sengaja nggak tidur sampai hari besoknya, dan sampai malamnya baru aku tidur. Karena kalau kalian tidur pada waktu siang atau waktu paginya, nah nanti waktu untuk tidur malamnya jadi ya sudah diambil ketika kalian tidur siang atau tidur pagi ya. Nah, jadi kalian harus memaksakan diri untuk terjaga, nggak tidur sampai malamnya ya, jadi sekitar jam 8 atau jam 9-an. Nah, nanti kalian pastinya ngerasa ngantuk banget ya, jadi ditahan sampai malam. Hari besoknya kalian bangun posisi capek ya, kemungkinan kayak gitu, tapi kalian nanti jangan sampai tidur siang atau tidur pagi ya. Nah, jadi ditahan sampai malam capeknya, nah terus pakai tidur, jadi nanti akan berubah jadi untuk waktu tidurnya, jadi udah biasa jam 8 atau jam 9 tidurnya. Nah, itu tadi tips terakhir dari aku, karena menurutku itu yang paling efektif dan udah aku terapin ya. Nah, kalau kalian mungkin ada yang bingung atau perlu ditanyakan, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku jawab pertanyaan kalian. Di video selanjutnya aku mau ngebahas susu tinggi kalsium untuk nutrisi peninggi badan ya, dari harga di bawah 10.000 sampai harga lebih dari 10.000. Nah, mungkin cukup untuk materi kali ini. Cukup sekian, terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian adalah sumber penyemangat saya untuk membuat konten berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.